Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Afifa Najada Tumuna dari kelas E reguler 2023 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Nah, di sini kali ini dan di waktu ini juga saya akan membagikan tips and trik cara membuat PPT yang benar dengan template yang sudah saya download. Nah, di mana teman-teman bisa mendapatkan template-nya itu bisa teman-teman ambil dari Capcut, Google, and YouTube maybe, dan TikTok. Tapi saya sarankan itu kalau mau yang bagus atau untuk yang lainnya, biasanya saya menggunakan di YouTube. Oke, langsung saja ke videonya ya. Nah, di sini kita bisa melihat. Untuk di awal pasti udah tahu ya teman-teman, biasanya kita akan membuat judul presentasi. Nah, misalnya judul presentasinya nih adalah tentang pendidikan sejarah. Nah, jika seperti ini teman-teman bisa mengubah ukurannya biar lebih rapi. Di bawahnya misalnya nama kelompoknya. Nah, kebetulan di mata kuliah ini saya kelompok 1. Jadi kita akan membuat ini oleh kelompok 1. Kelompok 1. Nah, lanjut nama-nama anggotanya. Teman-teman bisa menambahkan nama Anda dan juga nama teman-teman Anda. Misalnya nama saya menggunakan nama anak kelas saya yang dimana misalnya Jere. Terus nama saya nama lengkap saya Afifa Najada Tumuna. Afifa dan sebagainya ya teman-teman. Setelah itu setelah nama kelompok biasanya akan ada di sini bagian tema materi. Di tema materi teman-teman bisa menambahkan materi-materi tentang apa aja pertemuan itu. Misalnya pendidikan sejarah, kita mungkin bisa membuat asal mula sejarah atau ciri-ciri sejarah, dan sebagainya. Nah, teman-teman sudah paham kan untuk bagian pembukaan ya? Sekarang kita akan mulai masuk ke bagian isinya. Di bagian isi, teman-teman harus membuat sesuai dengan tema materi yang teman-teman buat. Misalnya yang pertama tadi, temanya itu asal mula sejarah. Berarti untuk bagian isi, teman-teman bisa membuat yang di bagian awal itu adalah asal mula sejarah. Asal mula sejarah. Nah, di sini seperti yang dibuat di PPT saya buat. Sebelumnya saya sudah menuliskan di sini, tulislah isi materi dengan ringkas dan mudah dipahami. Nah, teman-teman tahu kalau di dalam PPT itu seperti yang namanya PPT, PowerPoint. Power kekuatan dan poin itu poin-poin pentingnya. Jadi misalnya kalau Anda mau membuat di dalam PPT itu harus secara ringkas, padat dan jelas, dan serta harus dimudah dipahami juga, sehingga pas presentasi nanti teman-teman bisa menjelaskannya dengan menggunakan public speaking teman-teman sekalian. Di sini kita mungkin tulis isinya tuh, isi materinya kapan ditemukannya sejarah, kapan ditemukannya, dan sebagainya. Di bawahnya juga sama. Untuk judul materinya itu sesuai dengan tema materi yang kedua, yaitu ciri-ciri sejarah. Nah, di sini mungkin Anda bisa membuat ciri-ciri sejarah seperti ciri-ciri sejarah. Di sini juga ciri-ciri sejarah. Nah, teman-teman bisa menambahkannya di sini untuk ciri-ciri sejarah. Di bagian ciri-ciri, biasanya itu menggunakan poin-poin. Jadi kalau menggunakan poin-poin, teman-teman bisa pindah ke bagian ini yang di samping font
ada titik bulat 3 di sini, Anda bisa menambahkan ini untuk poin-poin penting ciri-cirinya seperti lampau, artefak dan sebagainya. Di sebelah sini juga sama ya teman-teman, bisa menambahkan ciri-ciri sejarahnya yang lain. Nah, sepertinya untuk temanya sama seperti tadi, tinggal teman-teman isi bagian sini juga kesimpulan. Nah, di bagian ini untuk poin terakhir Anda bisa menambahkan kesimpulan. Dengan di sini Anda bisa menambahkan semua kesimpulan-kesimpulan tentang materi Anda hari itu. Misalnya kalau kesimpulan tentang tema sejarah, pendidikan sejarah, apa kesimpulan dari materi teman-teman sekalian? Nah, terakhir sudah pasti itu adalah thank you. Terima kasih. Untuk ini teman-teman, setelah thank you biasanya di bawahnya kita akan menambahkan yang namanya itu adalah any question. Jadi setelah Anda menyampaikan materinya, Anda bisa melemparkan pertanyaan. Apakah audiens ada yang ingin bertanya atau apapun. Biasanya setelah presentasi kita harus bertanya. Oke, mungkin sekian dari pemaparan materi hari ini. See you. Bye bye.